Ya, selamat pagi semuanya. Kita belajar lagi untuk materi TWK. Dalam hal ini adalah materi untuk bela negara. Ya, bela negara itu dia ada di beberapa materi undang-undang, ya kan, undang dasar, ada undang-undang, ada kepres, ya kan. Kalau undang-undang kita pakai patokan adalah pasal 27, ya kan, dan pasal 30. Nah, untuk 27 itu ada di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib. Jadi kalau nanti ada perbedaan di mana, kalau 27 adalah berhak dan wajib. Nah, ikut upaya dalam pembelaan negara, nah kan? Jadi berhak itu satu arah, kita berhak, wajib itu artinya dari kewajiban dan juga kewajiban dan hak ya. Berarti kita punya hak dan juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ya kan? Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara sama berhak dan wajib, ya kan, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, mungkin eh, yang belum tahu bahwa pasal itu biasanya diurutkan, pasal dalam undang itu diurutkan dari umum ke khusus. Jadi, upaya pembela negara itu lebih umum dibandingkan usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, ada beberapa komponen dalam bela negara itu, salah satunya adalah pertahanan dan keamanan negara. Ya, jadi bela negara itu lebih luas dibanding dengan pertahanan dan keamanan. Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi ini terkait dengan pasal 30, ya kan? Nah, mengatur tentang hak dan kewajiban menerapkan pertahanan negara. Jadi ini bisa disebut sebagai undang-undang uh, undang-undang yang langsung berhubungan dengan pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar, atau kita biasa sebut sebagai undang-undang organik. Nah, undang-undang organik itu apa? Undang-undang organik itu adalah biasanya undang-undang yang secara langsung sebagai penerapan, ya kan? Nah, penerapan dari undang-undang dasar. Contohnya apa? Contohnya undang-undang pemilu. Kan pemilu disebut dalam undang-undang dasar, kemudian ada aturannya. Nah, aturannya kita buat turunannya dalam undang-undang. Nah, undang-undang pemilu itu adalah undang-undang organik. Lalu misalkan undang-undang otonomi daerah, nah itu juga undang-undang organik. Atau misalkan undang-undang terkait kementerian, nah itu juga undang-undang organik. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan negara, ya kan? Yang terakhir ada Kepres Nomor 28 tentang Hari Bela Negara. Ini tanggal 19 Desember. Nanti mungkin ada soal sebagai bela negara. Oke, lanjut. Nah, kesadaran bela negara selalu mengoptimalkan seluruh rakyat bersatu, berjuang tanpa perbedaan dan sikap pantang menyerah. Hal ini timbul karena, biasanya dalam soal di bela negara itu dia ada perpaduan antara penerapan seperti soal-soal Pancasila, soal-soal integritas, ya kan, sama pengetahuan. Biasanya dia bercampur itu. Nah, jadi kadang-kadang kita ketemu soal yang sebenarnya dia tuh berupa penerapan atau dibalik ya, atau ini penerapannya tapi ini yang diterapkan, atau dia berupa pengetahuan umum soal-soal TK pada umumnya, kan? Kita baca kesadaran bela negara selalu mengoptimalkan seluruh rakyat bersatu tanpa mengenal perbedaan dan saling pantang menyerah. Hal ini ditimbul karena, nah, kita lihat jawaban mana yang paling tepat. Apatis salah ya, hedonisme salah, ya kan?
Lalu patriotisme ini positif ya kan? Nasib salah, nasib sempit salah. Jadi jawaban adalah C. Nah, untuk soal ini kebetulan dari 5 soal, yang 4 lain itu apa berkonotasi negatif, ya kan? Nasionalisme itu bagus, tapi yang sempit itu salah. Nah, ada beberapa kata yang menggunakan kata ism itu artinya bagus, tapi hedoism artinya jelek. Nah, jadi itu nanti teman-teman kalau ketemu soal, misalkan teman-teman nggak tahu ini artinya apa ya, nah dianalisa pilihan jawaban yang lain, jangan-jangan pilihan yang lain itu salah, ya kan? Jadi teman-teman tidak tahu pun mana yang benar, nah karena teman-teman bisa eliminasi, jadi teman-teman bisa tahu jawaban yang mana. Jadi jiwa patriotisme. Lanjut. Nah, saya tanggap dan waspada, mencurigai, serta melaporkan aktivitas sekelompok orang. Nah, jadi ini seperti soal-soal integritas ya, atau soal-soal Pancasila ya. Dia terkait dengan penerapan. Selalu tanggap dan waspada, mencurigai terkait aktivitas sekelompok orang terkait terorisme merupakan sikap bela negara ya kita lihat, kan kita sih keluarga. Nah, apa keluarga sekarang itu kita aktivitas kelompok orang ya, berarti kan di luar rumah, berarti jawaban salah. Lingkungan kampus, nah lingkungan kampus itu benar, cuman dia biasanya itu terkait dengan aktivitas sekolah, nah, aktivitas kuliah. Jadi kalau ini kita simpan dulu. Lingkungan negara ini salah. Jadi kalau lingkungan negara dalam sikap bela negara itu pasti terkait dengan policy atau kebijakan, nah, bukan teknis, ya kan? Kita simpan. Kita eliminasi. Lingkungan masyarakat ini benar ya. Sekolah sama kampus kita tandai dulu. Nah, jadi di sini karena ada kampus dan sekolah, ya kan? Artinya jawaban ini kalau enggak pasti bisa masuk dua-duanya atau tidak sama sekali. Nah, karena di sini tidak ada informasi terkait sekolah, informasi tentang proses belajar, informasi apapun yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dan perkuliahan, maka kita bisa eliminasi dua-duanya. Sehingga jawaban paling tepat adalah lingkungan masyarakat. Delta. Jadi kita lihat-lihat lagi, kita kurang tahu ini lingkungan apa ya. Cuman kita bisa eliminasi. Ya, terakhir soal nomor 3, bangsa Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara agar terpeliharanya keamanan nasional serta tercapainya tujuan nasional. Nah, hal ini dilandasi oleh, nah, kalau ini sedikit kita harus mengerti terkait apa yang kita mau cari, ya kan? Ini kan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, ya kan? Agar terpeliharanya keamanan nasional serta tercapainya tujuan nasional. Nah, hal itu dilandasi oleh teman-teman. Kalau mungkin teman-teman membaca ini, kok saya familiar ya Kak dengan mempertahankan kemerdekaan ke dalam negara agar pelihara keamanan nasional serta tercapainya tujuan nasional. Kok saya Kak sedikit familiar dengan susunan kata-katanya. Karena semuanya ini ada dalam preambule, atau yang kita kenal dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, memelihara keamanan nasional, dan tercapainya tujuan nasional itu ada dalam preambule
atau dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sekarang di sini kan tidak ada kata-kata Undang-Undang 145, ya kan? Nah, karena yang dicari hal tersebut dilandaskan oleh apa? Jadi pertanyaannya ini bisa diubah. Preambule atau Undang-Undang Dasar 195 itu dilandasin oleh apa? Nah, secara teori sudah jelas Undang-Undang Dasar 195 didasari oleh ideologi Pancasila. Jadi jawabannya adalah E. Itu ya. Bilang ini kita harus sedikit tahu karena kalau kita baca doang kita nggak ngeh. Tapi karena kalau kita tahu bahwa ini itu adalah apa yang terkandung dalam pembukaan, maka kita bisa langsung ubah soalnya. Undang-Undang Dasar 1945 dilandasin oleh dan jawabannya tentu saja adalah Pancasila. Soal terakhir, nah setelah kemerdekaan, pemerintah militer Kota Ibu Tinggi berperan sebagai kota perjuangan, ya kan? Dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Jogja tak jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan pemerintahan Daulat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1945. Nah, ini tadi ada di bagian soal ya, di bagian teori kita lihat. Nah, dia adalah Hari Bela Negara. Jadi kita masukkan saja. Lah kalau Hari Bela Negara ini, teman-teman pertama harus hafal, ya kan? Kalaupun tidak hafal, kita bisa analisa dari soal. Karena begini, soal TWK yang terbaru, yang HOTS, enaknya adalah kalau kita tidak tahu, kita bisa mencari tahu dari nuansa soal. Sama seperti soal sebelumnya. Nah, kalau soal sebelumnya, mungkin soalnya akan berupa langsung aja bahwa undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 145 dilandasi oleh titik. Jadi sifatnya berupa teori kan. Nah, cuman tadi dibuka soalnya, dijelaskan apa itu undang-undang, karena kalaupun kita misalkan tidak tahu itu preambule, kita bisa membaca soal versi panjangnya dan kita bisa mengira-ngira itu lebih cocok masuk kemana. Nah, sama kalau soal yang baru, ya kan, yang soal yang lama, dia paling ditanya adalah misalkan eh, tanggal 19 Desember 145 ditetapkan sebagai apa? Hari apa? Jadi gitu aja. Kita nggak tahu itu hari tentang apa, hari terkait apa, ya kan? Jadi kita memang murni pengetahuan sejarah kalau soal yang dulu. Tapi kalau soal HOTS, ya kan, dia ada pembukaannya, dia ada penjelasan lebih lanjut sehingga kalau kita misalkan tidak tahu secara teori, tidak tahu, oh tanggal 19 Desember kenapa, kita bisa mengira-ngira dari keywordnya. Nah, sekarang kan kita tahu jawabannya bahwa ini hari bela negara. Asumsikan kita nggak tahu hari itu apa, ya kan? Kita baca dari soal. Setelah kemerdekaan, berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia sementara, ya kan? Jatuh ke tangan bendara atau PDRI. Oke, berarti 19 Desember itu terkait dengan pembentukan PDRI di Bukit Tenggiri, jadi terkait dengan pembentukan negara di Bukit Tinggi, ya kan? Otomatis, ya kan? Hari Pancasila kita coret, ya kan? Hari ABRI kita coret, ya kan? Karena nggak ada hubungan sama Pancasila, nggak ada hubungan sama TNI ABRI. Oke, ini terkait dengan pemerintahan Indonesia yang berjuang. Karena kita tahu sedikit ya, berjuang setelah Belanda diserang agresi militer, diserang ibu kota Indonesia pindah ke Bukit Tinggi untuk mempertahankan diri sebagai negara. Karena negara itu butuh ibu kota, ya kan? Oke, jadi B dan D coret, ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi
Karena dia tidak hanya diberikan cerita, tapi diberikan sedikit tambahan. Setelah kemerdekaan ibu kotanya berperan sebagai ibu kota perjuangan, ya kan? Dan jadi dia berperan sebagai ibu kota perjuangan, ya kan? Mana yang kita bisa coret, ya kan? Berarti ini bisa terkait dengan nasionalisme, karena nggak ada hubungan sama nasionalisme. Karena kan dia posisinya perang ya, perang kita berjuang, lalu kita bikin bikin apa? Bikin ibu kota baru, ya kan? Nah sekarang tinggal bela negara atau ketahanan nasional, ya kan? Antara dua ini opsinya. Nah kita analisa lagi, ya kan? Kita lihat kalau bela negara, maka kita lihat kemungkinan juga kalau dia adalah ketahanan nasional. Kalau ketahanan mungkinnya apa? Nah, kita lihat bahwa setelah kemerdekaan pemerintahan militer, jadi dia adalah pemerintahan militer, ya. Tetapi kita ingat bahwa pemindahan ini dilakukan oleh sipil. Jadi kita juga harus sedikit tahu sejarah, yaitu pemerintahannya, walaupun dia pemerintahan militer kota ibu tinggi, tetapi itu dilakukan oleh sipil, ya kan, yaitu pemerintahan, bukan oleh militer, ya kan. Sehingga yang lebih cocok adalah bela negara. Nah, begitu. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa 19 Desember itu hari bela negara, ya udah langsung silang. Cuman kalau teman-teman misalkan blank, sama sekali tidak tahu, teman-teman bisa analisa dari soal, ya kan? Peluangnya 80% lah. Ketimbang kalau teman-teman tidak tahu sama sekali. Ya kan, dari analisa kita bisa mengira-ngira sehingga bisa keluar opsi kalau nggak C, E. Nah dari C ini dan E ini, ya kan, kita timbang-timbang ternyata lebih cocok ke hari bela negara. Dari soal itulah enaknya soal HOTS. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau dulu kan kekurangannya soal HOTS, soalnya panjang, konsumsi waktu untuk membaca. Tapi juga kalau kita stuck, kita punya bahan lebih buat menentukan jawaban apa, nggak asal ngarang. Oke, cukup sekian pada hari ini. Terima kasih, sukses selalu.